Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Semoga virus corona cepat berlalu dari muka bumi ini, sehingga nanti kita bisa belajar seperti biasa. Hari ini kita belajar daring dengan mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau disingkat dengan PMKR. Kita masuki KD yang pertama, KD 31. Ini pengetahuan. Menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup. Kemudian KD 41. Ini adalah keterampilan merawat berkala sistem utama engine dan mekanisme katup. Nah, kita masuki materi pokok yang pertama, sistem utama mesin. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Tujuan yang pertama adalah nanti diharapkan bahwa peserta didik kami sekalian harus mampu nanti menjelaskan fungsi komponen mesin dengan benar. Yang kedua, mampu membedakan tiap komponen mesin dengan tepat. Inilah tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Mesin atau engine adalah sumber tenaga utama kendaraan bermotor. Mesin menghasilkan tenaga dari proses pembakaran di dalam silinder dan digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Dapat dikatakan bahwa mesin adalah merupakan jantung dari sebuah kendaraan bermotor. Karena tanpa mesin atau engine, kendaraan bermotor praktis tidak dapat kita gunakan. Nah, kita lihat ini adalah merupakan gambaran satu buah engine atau mesin. Pelajari ini, kita harus tahu komponen-komponennya. Apa saja komponennya? Komponen yang pertama adalah blok silinder, atau bahasa lain disebut dengan silinder blok, seperti gambar yang kita lihat ini. Blok silinder ini adalah merupakan komponen utama mesin yang terbuat dari besi tuang atau aluminium. Blok silinder terdiri dari satu atau lebih dari satu silinder yang digunakan untuk gerakan naik turun torak. Blok silinder juga digunakan sebagai tempat pemasangan komponen mesin antara lain seperti torak, poros engkol, poros nok, dan lain-lain. Komponen utama yang kedua adalah kepala silinder atau silinder head. Kita lihat gambar di sini jelas. Inilah merupakan gambar sebuah kepala silinder. Kepala silinder mesin untuk motor 4 langkah digunakan untuk pemasangan mekanisme katup, pemasangan saluran masuk dan saluran buang, dan juga pada mesin berpendingin air. Kepala silinder juga dilengkapi dengan saluran air pendingin atau water jacket. Kepala silinder memiliki ruang bakar yang fungsinya adalah sebagai tempat berlangsungnya proses pembakaran. Komponen utama yang ketiga dari mesin adalah torak atau piston serta kelengkapannya seperti kita lihat pada gambar ini. Torak merupakan
komponen yang bergerak dari titik mati atas atau disingkat dengan TMA ke titik mati bawah atau TMB untuk melakukan langkah kerja, yaitu langkah isap, langkah kompres, langkah usaha, dan langkah buang. Torak berfungsi menghisap dan mengkompresikan campuran bahan bakar dan udara kalau dia motor bensin. Dan untuk motor diesel adalah udara murni. Selain itu, torak juga meneruskan tenaga panas hasil pembakaran menjadi tenaga mekanik pada poros engkol melalui batang torak. Komponen yang keempat yaitu poros engkol atau crankshaft. Crankshaft ini berfungsi mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerak putar yang pada akhirnya menggerakkan roda kendaraan. Maka konstruksi crankshaft bisa kita lihat seperti gambar di atas ini. Di sini ada beberapa komponen nantinya, yaitu ini disebut dengan crank journal sebagai tempat duduknya nanti ke blok silinder. Dan di sini ada crank pin, tempat pemasangan daripada batang torak. Nah, untuk menghubungkan crank journal dan crank pin ada di sini disebut dengan crank arm. Dan di poros engkol ini ada sebagai bobot penyeimbang atau disebut balance weight. Dan juga ada sebagai saluran nanti untuk minyak pelumas atau disebut oil hole. Itulah poros engkol. Maka bentuknya sudah dirancang sesuai dengan firing order masing-masing. Komponen utama mesin yang kelima disebut dengan poros nok atau camshaft. Camshaft adalah poros yang dilengkapi dengan nok-nok yang jumlahnya sesuai dengan jumlah katup masuk dan katup buang pada mesin. Camshaft juga dilengkapi dengan roda gigi untuk menjalankan distributor dan juga untuk menjalankan pompa atau pompa bensin kalau dia motor bensin. Camshaft berfungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Jadi inilah yang mengatur pembukaan katup masuk dan katup buang sesuai dengan waktu pembakarannya. Komponen engine yang keenam disebut di sini adalah roda penerus atau flywheel. Seperti kita lihat gambar ini. Inilah kira-kira konstruksi dari sebuah roda penerus. Flywheel adalah piringan yang terbuat dari baja tuang bermutu tinggi dan dipasang pada bagian belakang pada crankshaft atau poros engkol. Fungsi dari flywheel adalah
untuk menyimpan tenaga putar atau momen inersia yang dihasilkan pada saat langkah usaha agar crankshaft tetap berputar pada langkah yang berikutnya. Jadi dia meneruskan putaran yang sudah mendapatkan pembakaran dari piston, meneruskan putaran motor starter ke poros engkol agar mesin dapat di starter. Jadi lengkapi roda-roda gigi di bagian luarnya ini sebagai tempat berputarnya motor starter nantinya. Itulah roda penerus. Yang ketujuh adalah bak oli atau panci oli, atau sering juga orang mengatakan karter. Bak oli dipasang pada blok silinder paling bawah dan berfungsi sebagai penampung oli mesin. Bak oli dibaut pada blok silinder dengan diberi gasket atau sering disebut packing. Pada bak oli terdapat separator yang berfungsi untuk menjaga agar permukaan oli tetap merata ketika kendaraan pada posisi miring dan saat kendaraan berhenti secara tiba-tiba, sehingga terjaminlah kinerja daripada pompa oli itu. Selain itu juga pada bak oli ini atau oil pan ini ada penyumbat oli atau drain plug di bagian bawah bak oli, dan fungsinya adalah untuk mengeluarkan oli mesin bekas. Jadi jika Anda mau mengganti oli mesin, maka keluarkanlah dari bagian bawah bak oli, buka bautnya. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa kembali pada daring materi yang kedua. Thank you.